I'm single, I'm very happy. Kapal ini akan berlayar mencapai suatu tujuan. Manusia jangan ngerjain urusan Tuhan, nggak bisa. Oke? Seumur hidup itu lama, menikah itu hanya sekali, hidup itu hanya sekali. Hi guys, welcome back to our channel. Now it's our channel. Sekarang kita punya nama untuk kita bertiga, yaitu Kate Femina. Nah, nanti diikutin ya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kita. Dan for your information, kita bertiga masih single, happy. I'm single, I'm very happy. Nah, jadi kita mau membahas tentang pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kita, kenapa belum menikah? Kenapa belum menikah? Ya, Saya nggak sih? kapan menikah? Ya, kapan menikah? Kenapa belum menikah? Kayaknya itu harus dijawab sama yang kakak saya dulu ya kan guys ya. Nanti saya ngikut jawabannya ya kan. Kenapa belum menikah? Bunda Oke. Korla. Kenapa kita belum menikah? Ya, karena belum ditakdirkan aja. Itu Bertemu sangat dengan klise ya. bertemu dengan pasangannya. Mungkin menurut Tuhan belum waktunya. Belum waktunya. Tapi kalau aku ini sih, Bukan berarti kita menghindari pernikahan ya. Betul, Itu sesuatu yang berbeda. Kita mau menikah, cuman hanya saja kita belum bertemu pasangan yang pas. bukan Dan pas juga. apa maksudnya? Tunggu kak. Nanti kalau orang bilang kalau kakak pas, Nanti dibilang kita ya. pemilih ya. Iya sih, terlalu pilih-pilih pasangan gitu. Tapi Padahal bukan kita harus memilih. Harus dipilih. Karena apa? Menikah itu kan sebuah kapal ya. Kalau Kalau kita kita ya, Tahu kondisinya gimana? iya, ada gelombang tinggi, angin badai ya kan. Tapi ketika salah kita memilih nakodanya, ya kita akan makin jauh dari tujuan gitu. Kalau aku Sebenarnya. Kalau aku kenapa belum menikah? Karena gagal. Kalau gagal ya siapa sih yang nggak gagal gitu. Bukan bercanda, bukan. Tapi karena memang yang pertama itu tadi, karena belum waktunya aja, belum menemu orang yang memang mau kita ajak untuk hidup bersama gitu. Karena kalau aku pribadi, seumur hidup itu lama, menikah itu hanya sekali, hidup itu hanya sekali. Aku harus pastikan aku benar-benar bisa berkomitmen dengan pilihanku gitu, biar nggak terjadi perselingkuhan atau apalah gitu ya. Iya, di dalam Jadi, pernikahan. Iya, kalau aku ditanya kenapa belum menikah, kalau orang bilang standar. Pernah dengar gak sih misalnya Ya, nama standar? standarnya terlalu tinggi nih. Sebenarnya Oh ya, bukan. karena pendidikannya, karena pekerjaan bukan seperti itu Benar. sebenarnya. Karena sebenarnya bukan. Tapi menurut aku kita harus punya standar dalam menentukan pasangan hidup. Ya maksudnya bukan standar secara dia harus ganteng, dia harus finansialnya harus seperti ini, enggak. Tapi aku lebih kayak misalnya yang mau aku nikahan itu adalah karakternya gitu, bukan uangnya, bukan wajahnya, karena segala sesuatunya itu bisa berubah. Tapi kalau misalnya karakternya itu susah diubah. Kalau misalnya uang, finansial, pekerjaan, kita bisa cari, kita bisa support. Dan kalau misalnya wajah, ya aku nggak pasang gitu sih. Walaupun sebenarnya aku pengen yang good looking. Iya. Ya. Itu kan pilihan. Karena gimana pun juga kan, ya kalau misalkan kita mau suami yang good looking, apa salahnya? Nggak ada yang salah. Iya. Cuma kalau misalkan itu kita jadikan Patokan kenapa kita menikah, itu enggak. Enggak. Karena kalau menurut aku gini, pernikahan ini bukan masalah perlombaan. Dan pernikahan itu tidak berdasarkan udah 26, udah 25. Kalau untuk perempuan tuh udah tua loh misalnya gitu. Karena bagi aku itu memang di lingkungan kita emang seperti itu. Dan ini pendapat pribadi ya teman-teman, tidak mewakili siapa-siapa termasuk kakak-kakak berdua ini. Ini pendapat pribadi bagiku, pernikahan itu bukan perlombaan ya. Jadi kayak misalkan mungkin sebagian, apalagi ini balik lagi ya, kalau mungkin untuk kita yang perempuan yang masih tinggal di arah-arah agak kota-kota gitu, mungkin umur tuh bukan jadi patokan. Tapi kalau misalkan yang contohnya kayak aku asal dari mana gitu kan, di kampungku mungkin seumuranku udah anak 4 gitu kan, dan sedangkan aku Udah SMP. iya anaknya udah SMP Iya. dan aku belum menikah gitu kan. Kebayang dong kalian umur aku berapa, oke? tapi balik lagi di saat
kalau misalkan gini contohnya, ini pribadi aja ya. Jadi kalau misalkan yang di kampung tante ngomong misalnya, ih si itu udah nikah gitu kan, udah anak 4 gitu. Terus pas aku pulang kampung ternyata si itu masih tinggal sama orang tuanya dan minta susu anaknya sama orang tua gitu. Aku nggak mau ngelakuin itu karena bagiku cukup kita yang dibesarkan, jangan sampai anak kita juga dibesarkan gitu loh. Jadi menurutku pernikahan ini masalah kesiapan, masalah kesanggupan, dan masalah juga bertemu dengan orang yang bisa berjalan bersama dan sama-sama tanggung jawab atas hubungan itu gitu. Jadi bukan masalah aku udah tua, aku buru-buru, siapa yang datang aku terima. Oh, kalau aku sih nggak gitu ya. Jadi mau 1000 orang pun yang nanya kapan nikah sih aku nggak masalah. Sejauh ini itu bukan pertanyaan yang masalah bagi diri Dinda gitu. Aku juga sih, sebenarnya banyak sih kalau misalnya kayak ketemu keluarga, ketemu kerabat atau rekan teman-teman lah misalnya yang udah menikah ya, kenapa belum menikah gitu. Ya karena itu tadi aku bilang memang belum waktunya dan belum ketemu aja. Sebenarnya bukan kenapa nggak menikah, kita pilihannya bukan enggak, kita pilihannya Hanya belum. tetap akan menikah, hanya belum gitu. Dan kadang-kadang bilang gini kan, aku nggak tahu kalau kalian sering ketemu pertanyaan yang kayak gitu. Misalnya dia bilang, bukan pertanyaan, pernyataan yang jangan terlalu memilih-milih. Bukan sering, Sementara kadang Kalau mau dipilih udah pun nggak ada gitu ya kan. Jangan terlalu memilih, tapi yang mau dipilih pun nggak ada. Tapi aku tetap berprinsip kalau teman hidup itu harus dipilih, nggak bisa nggak dipilih. Kalau aku pribadi sih masih sedang mempersiapkan diri aja. Terus mempersiapkan diri sampai ketemu dengan nanti orang yang udah dijodohkan untuk aku. Yang penting aku nggak menutup hati, nggak menutup pergaulan, nggak menutup circle. Ya udah berjalan seadanya aja. Gitu. Tapi yang perlu digarisbawahin itu memilih itu bukan berarti mencari semua kategori yang kita mau. Jadi karena kita juga harus lihat kapasitas. Fair. Kita lihat diri kita dulu dong, seharus sadar diri juga. Aku misalnya yang punya kapasitasnya aku hanya taruhlah kapasitas ini 1 sampai 10. Aku ada di nomor 5. Tapi aku maunya di yang nomor 10. 10 lah enggak aku gitu. Ya kalau misalnya aku pengen nomor 10, aku juga harus menjadi nomor 10. Aku juga harus upgrade dirinya aku untuk sampai di 10 itu atau Biar setara. mendekati. Karena iya setara. Jadi istilah setara itu menurut aku bukan karena dia punya finansial, aku punya, bukan itu yang setara, tapi yang setara itu ketika aku bisa melengkapi dia bisa melengkapi aku punya kekurangan tapi dia bisa terima, dia punya kekurangan tapi aku bisa terima. Artinya hubungan itu menurut aku juga kesepakatan. Iya. Kamu oke, aku oke, yuk. Yuk kita jalan. Karena di dalam hubungan itu ada saling melengkapi, saling memaafkan, saling mengalah, saling memahami gitu. Dan Saling percaya. Kalau untuk masalah pasangan hidup semuanya emang harus selektif, nggak mungkin enggak. Iya. Karena balik lagi ini perjalanan cinta terpanjang kata orang-orang ya. Kami kan belum ya guys ya. Jadi tetap kata orang-orang nih gitu. Tapi sejauh Dinda berjalan, iya mata memandang dan Dinda memandang, ini yang paling jauh gitu ya kan. Jadi gini, jangan menikah karena ini, karena itu, karena ini, tapi menikahlah dengan orang yang kalian pilih. Jadi jika namanya kita memilih pun belum tentu tepat ya. Apalagi tidak memilih, kan itu garis bawahnya. Jadi seakan pun ternyata setelah dipilih pun ada aja rusaknya gitu kan. Kalian tidak menyalahkan orang lain atas hal itu terjadi gitu. Bertanggung jawab, maksudnya dewasa lah. Iya. Bertanggung jawab dengan pilihannya. Ingat, itu pilihan kalian, itu tanggung jawab kalian. Jadi kalian yang harus bertanggung jawab untuk hal itu. Kebanyakan di keluarga itu yang paling menderita itu adalah wanita. Aku nggak tahu. Ya, nggak tahu kenapa bisa gimana begitu. pandangannya kalian. Tapi itu pandangannya aku. Yang paling banyak menderita itu setelah menikah, after get married itu adalah wanita. That's why aku sedang mempersiapkan diri untuk itu gitu. Karena memang mungkin itulah tradisi yang sedang terjadi di negara kita khususnya gitu. Kalau di negara-negara luar beda lagi mungkin ya, karena kan di luar itu aku tahunya itu cewek itu ditreat dengan sangat baik. Karena kalau umumnya di negara kita masih ada
kayak patriarki menurut Patriarki aku. ya, memang masih banyak ya. Masih banyak. Kalau suami itu harus dilayani, Ya, makannya harus dia siapkan, yang mengerjakan pekerjaan rumah harus istri, yang ngurus anak itu harus istri gitu. Semuanya istri. Itulah makanya tadi kan aku bilang kalau misalnya di after get married itu kebanyakan wanita yang mengalami pahitnya lah, misalnya pahitnya gitu. Karena apa? Karena misalnya yang wanita ketika sudah menikah punya beban harus mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami. Nah, sementara suami mungkin ada juga yang hanya berpikir dia cari nafkah, memang capek. Tanggung jawabnya cuma mencari Iya, nafkah. ada laki-laki yang berpikiran seperti itu, cari nafkah. Padahal kan tanggung jawab di rumah itu harusnya kita berdua, anak itu harus kita berdua, dan segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan gitu. Nah, jadi gimana supaya nanti aku siap menuju pernikahan yang kita belum tahu nih. Nanti di depan sana kita kayak gimana? Jalannya kayak apa, Iya, yang jalannya harus seperti apa gitu. ketemu. Tapi kita melihat banyak fenomena yang after married ini gitu. Kita banyak belajar juga yang dari kehidupan yang sudah married, dan dari situ, dari kejadian-kejadian yang mereka alami itu kita bisa belajar, oh nanti kalau misalnya ada seperti ini aku harus ngapain gitu. Jadi punya sebelum terjadi aku udah punya solusi, sebelum terjadi aku udah punya pegangan Ya, gitu. walaupun nanti ya solusinya mungkin nggak sepas itu, tapi kita setidaknya kita udah punya, oh ya kalau misalnya terjadi A berarti aku nanti coba dengan cara ini, kalau enggak berarti aku cara lain lagi. Ini gitu. mungkin teman-teman malah mikirnya, kalian mah bertiga ngomong aja mah enak. Kan karena belum menjalani Lah, gimana benar, badannya. karena ngomong Iya. enak kok makanya kami ngomong gitu kan. Jadi maksudnya itu gini, kalau misal kan kita nih, jadi kita nih ngomong juga bukan nggak ada dasarnya gitu kan. Memang belum menjalani, tapi kami menyaksikan, Iya, melihat ya, fenomena. melihat itu. Jadi ini ibaratnya tidak kami jadikan untuk pemicu ketakutan, tidak, tapi ini menjadi pembelajaran Atau ini aja. juga bukan pembenaran karena kami belum menikah. Iya. Iya, enggak. Kalau misalkan kalian udah nikah terus anak kalian udah 2 terus kalian seumuran kami, selamat gitu kan atas pernikahan dan anak 2-nya gitu. Dan tapi kami tidak perlu dikasihani kan, kami bahagia-bahagia aja. Maaf deh. Dan bilang now kita nggak bilang semua pernikahan itu nggak berhasil. Iya, benar-benar. Ada yang mereka nikah muda pun tapi berhasil. Itu artinya tingkat kedewasaan kita itu berbeda-beda. Tapi mungkin teman-teman yang udah menikah lebih dewasa daripada kami mungkin, atau lebih siap dari benar. dan lebih cepat dipertemukan Dengan jodohnya. Makanya tadi kami ngomong berdasarkan kami tidak mewakili siapa-siapa. Ingat ya, kami tidak mewakili siapa-siapa. Jujur, untuk umur Dinda yang segini, mungkin kalau kalian tahu umur aku berapa, menurut kalian kayaknya itu udah layak untuk anak 2 gitu misalnya ya. Tapi bagi aku masih happy gitu. Dan menurut kami juga kenapa kami bisa melakukan itu, kayaknya mungkin apa ya, posisinya sekarang mungkin lingkungan mendukung juga kali ya. Mungkin kalau kita hidupnya di circle yang mungkin menikah semua, mungkin kami juga ngenes juga gitu. Cuman ini circle di sini sih aman-aman aja. Nggak ada yang harus diperlombakan. intinya itu kayak aku nggak akan ke distract dengan apapun ketika aku punya border, punya prinsip, dan punya aku yang tahu aku butuh apa gitu. Sebenarnya kalau ditanya ya, kalau aku pribadi ditanya pengen nikah nggak, pengen, sebenarnya pengen gitu. Siapa sih yang nggak pengen nikah? Iya, siapa sih yang nggak pengen nikah? Belum memutuskan untuk tidak nikah. Aku masih memutuskan sampai di detik ini, sampai di titik dimana aku bicara nih, aku masih pengen menikah. Cuman aku nggak mau terburu-buru. Sebenarnya kalau dibilang terburu-buru enggak juga ya, di umur yang segini enggak. Cuman maksudnya itu yang aku maksud terburu-buru di sini itu asal ada, aku nggak mau. Even kalau misalnya umurku udah bertambah pun, ya aku tetap memilih untuk tidak asal ada. Ya nggak apa-apa deh, aku agak lebih lama, tapi aku lebih siap gitu. Terus ini kan sering nih teman-teman bertanya, kapan sih nikahnya? Kok belum nikah? Menurut kalian itu sebenarnya itu pertanyaan atau hinaan atau apa? Kalau aku deh duluan. Bebas sih siapa yang menanggapi. Kalau aku sih aku nggak terlalu peduli. Aku nggak peduli motifnya mereka bertanya apa. Yang pasti aku selalu menganggap kalau pertanyaan itu karena mereka sayang aku. Jadi itu juga sebenarnya satu pertanyaan yang nggak harus dijawab. Kalau aku mau jawab ya aku jawab, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Tapi biasanya aku akan jawab sih, kayak nanti lah ya, atau hari Sabtu kalau enggak hujan, mungkin kayak gitu. Jadi kayak ya udah,
nggak jadi masalah sih pertanyaan itu, dan Oh, itu nggak sebuah Iya. hinaan, bulian, nggak, karena aku selalu melihat sesuatu itu mencoba menganalisis dengan sudut pandangnya aku, bukan pandang orang. Tapi habis itu netizen ngomong kakak itu sosok positif Pak. Asal kalian tahu ya, dia emang sepositif itu. Jadi ini bukan karena lagi kita bikin video buat kalian terus dia begitu, enggak, dia emang gitu. Ya kalau kalian mau versi yang barbar takut tuh ya kan. Jadi kalau menurut aku kalau orang nanya kapan nikah itu lebih kayak kepo aja sih sama hidup aku ya Iya. kan. Ya mau sayang atau nggak sayang dia, yang pasti menurutku dia bertanya logikanya gini, dia kan tahu ya kita belum nikah gitu kan, terus dia nanya kapan nikah. Mungkin untuk beberapa orang, tapi aku bisa anggap itu 2 dari 10 orang yang benar-benar nanya dan memang ingin aku nikah itu karena dia pengen melihat itu. Tapi 8 orang lainnya menurutku itu lebih ke kayak ih belum nikah nih gitu kan ya. Kayak Atau apa kan yang namanya? ini memang Aku udah dong udah sarkas, nikah. sarkas, Iya, pertanyaan sarkas. Iya. Aku dong udah nikah. Kalau aku jujur ya teman-teman, aku nggak sepositif kakak ini ya kan. Jadi kalau aku mungkin kalau misalkan aku nggak suka ditanya itu, mungkin aku balikin gitu. Sebahagia apa sih pernikahan kalian sampai Iya. bisa mempertanyakan orang lain kapan menikah? Kalau aku sih gitu ya. Iya. Pasti kalian sepakat sama aku kan, bukan sama kakak ini ya. Yakin aku. Karena kan kadang-kadang ini kan orang ini ya sering karena dia dikasih privilege ya sama Tuhan. Misalnya tamat kuliah, kerja cuman sebentar, terus kemudian mendapatkan Menikah. jodoh, menikah. Setelah menikah Tuhan dianugerahkan dianugerahkan sama Tuhan itu momongan. Terus dia merasa kayak Hidupnya udah sempurna, udah full, kayak gini loh sebenarnya kehidupan itu gitu. Berarti kamu itu cuma dikasih privilege sama Tuhan, karena masing-masing kita itu, masing-masing manusia di bumi ini punya jalan yang harus dia lewati itu berbeda satu sama lain. Punya waktu yang berbeda. Iya, punya waktu yang berbeda. Rintangan di jalan yang ditemui juga berbeda. Kalau kamu dikasih privilege kayak gitu ya udah syukuri dan apa yang kamu jalani. dapatkan itu, jalani aja. Tapi kalau yang jalannya berbatu-batu itu hadiahnya lebih gede daripada batu Tapi itu. emang sesensi itu kalian merespon Iya. pertanyaan itu? enggak. Aku ya. Aku sering bilang, ih kapan lagi sih En? Kamu nikahnya kapan sih gitu. Aku jawab dengan ketawa. Kalau dulu aku jawab, ih kok sibuk amat sih dengan ini? Apa Kalau sekarang berdamai. apa mereka ini ya? Apa pernikahan mereka itu nggak bahagia sampai mereka melampiasnya sama aku gitu? Tapi Dulu kalau sekarang, belum ketemu aja jodohnya. oh berarti gini guys, berhubung kakak ini lebih tua dari aku ya, berarti aku di fase mereka dulu. Tapi aku nggak pernah. Aku nggak Oh, pernah. kalau aku pernah, Aku nggak pernah merespon yang pertanyaan kayak gitu tapi secara aku sensitif. nggak aku keluarkan ya. Ya, even di perasaan kita aja, Kak. Enggak, aku nggak pernah. Kalau aku ngerasain keluarin kayak gitu. guys, aku keluarin. Aku nggak pernah sih. Aku Jadi keluarin. kayak misalnya kalau ditanya kayak gitu aja pun aku biasa aja gitu. Aku nggak biasa guys. tahu ya, aku memang nggak pernah berpikiran kayak saya amat, nggak pernah aku. Aku tergantung siapa. Karena gini balik lagi, kita kan punya feeling ya. Jadi menurut Iya, makanya yang memang kalau bertanya itu memang niatnya pertanyaannya memang niatnya mau melihat ini kita bahagia, Kita bahagia. kita nikah. Aku jawabnya pasti ada baik. ada lagi udah ada pendamping hidup yang menemani menjalani hari-hari. Ada orang yang bertanya memang tujuannya untuk itu, tapi ada juga bertanya ya kayak tadi gitu. Makanya ya kalau dulu ya aku sempat alah kayak pernikahannya yang baik-baik aja. Jiwa kita emang nggak setenang dia. Kalau ya Mohon maaf memang. ya. Tapi memang aku Tapi nggak pernah. berkat berjalannya waktu ya udahlah, terserah aja lah dia mau ngomong ngapain. Terus yang jalani hidup kan aku, bukan dia. Iya. Kalau aku gitu guys, kalau yang bertanya niatnya tulus, aku jawab dengan ketulusan diriku. Tapi kalau yang bertanya kayaknya cuman kepo sama kehidupanku yang sangat bahagia ini, alhamdulillah, ya aku julitin balik ya kan. Kita mah hidup realistis aja boy, ya kan? Tapi aku punya pesan untuk teman-teman yang misalnya yang ke distract mereka ini, walaupun sekarang enggak ya, yang dulu mungkin gitu kan. Nah,
dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita pahami. Ada yang dalam kontrolnya kita, ada yang di luar enggak kontrolnya kita gitu. Nah, misalnya yang tadi itu kalau menurut aku menentukan kapan aku menikah itu enggak ada di kontrolnya aku. Kapan aku bertemu dengan jodohku enggak ada dalam kontrolnya aku. Yang ada di kontrolnya aku itu adalah memilih siapa yang akan menjadi jodohku. Itu kontrolnya aku, yang aku kerjasama dengan Tuhan misalnya. Atau ya aku ini bilang secara rohani atau apapun terserah kalian, tapi aku akan tetap berpikir kayak gitu. Misalnya karena segala sesuatunya aku mencoba untuk menjalaninya ya kembali ke Tuhan. Karena kalau misalnya nggak kembali ke Tuhan itu kayak pasti ngalami hidup yang hampa, kesepian dan segala macamnya itu. Dan puji Tuhan sampai di detik ini aku udah melewati masa-masa itulah gitu. Kayak misalnya pernah nih patah hati dan yang akhirnya membalikkan semuanya itu menjadi aku yang merasa full dengan diriku, merasa bersyukur kenapa aku pernah mengalami itu semua. Nah, jadi nggak selamanya badai yang kita alami itu adalah akhir, bukan. Tapi bisa jadi badai yang kita alami sekarang itu adalah awal menuju kita menemukan titik yang paling baik. Itu yang tadi dibilang, semakin gede jalan berbatu yang kalian lalui, hadiah yang di depan itu yang menunggu pasti sangat besar. Nggak mungkin Tuhan itu enggak memberikan balasan itu setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Ya, bahkan lebih besar. Ya bilanglah, tapi walaupun seandainya di depan sana ternyata enggak yang seperti yang kita rencanakan. Ya udah, berarti itu kan di luar kontrolnya kita. Makanya tadi aku bilang kita hanya punya dua pilihan. Apa fokus sama yang kita kontrol dan biarkan Tuhan yang selebihnya serahkan sama Tuhan. Ingat ya, kita manusia jangan ngerjain urusan Tuhan, nggak bisa. Oke? Harus kerjakan apa aja yang menjadi tugas kita. Yes, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan ya guys ya. Jadi itu dia guys, kenapa kita belum menikah, bukan karena inginnya kita, tapi kita punya punya prinsip lah. Punya prinsip dan punya dan sesungguhnya karena belum menemukan pasangan yang kita bisa ajak untuk sehidup semati, teman hidup, teman ngobrol, teman berantem seumur hidup. Kalau ditanya pengen nikah, pengen. Pasti. Kapan nikah tergantung Tuhan Allah ngasihnya kapan ya kan. Dibilang nggak nyari nggak juga ya kan. Dibilang tidak berusaha tidak mungkin, oke. Tapi balik lagi jalan kalau kita masing-masing. Tapi kalau memang ada yang mau jodohin ke kita kayak tiba-tiba. Jadi itu ya guys, gimana tadi udah merespon gimana pertanyaan kita sering banget, cuman ya udah gitu. Jadi nggak usah yang kayak gimana kali. Dan kalian yang suka tanya-nanya juga kurang-kurangin lah. It's okay kalau mau kalian tapi tanya. kurang-kurangin tetap. Kalau aku nggak apa-apa ya, kalau mereka kurang-kurangin. Kalau aku kenapa? Jadi kurangin. Jangan tanya. Kita hanya bisa berusaha. Oke, jadi guys, ingat ya, dari sekian panjangnya pembicaraan kita ini, poinnya cuma satu, jangan terganggu sama pertanyaan kapan menikah. Menikah itu bukan masalah siapa cepat, tapi siapa yang siap dengan pasangan yang tepat. Iya betul. Iya kan? Jadi itu dari kita menanggapi pertanyaan yang kapan menikah atau soal pernikahan apalah gitu. Nah, oke guys, sampai jumpa di next video. Kata Femina.